Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam ini saya mencoba berbagi apa yang saya pahami, sekedar yang saya ketahui, teman-teman, yaitu cara menganalisa kondisi karburator. Kebetulan karburator ini baru saya dapat kondisi sudah dirubah-rubah, terutama spuyer primer dan spuyer stasioner. Tetapi alhamdulillah bagian dalam lubang-lubangnya masih orisinil. Itu yang penting bagi saya. Jadi lubang udara, lubang apapun yang di dalam itu masih orisinil, pistonnya juga masih orisinil, tersedot dengan normal. Primer sepertinya diganti, lebih kecil, kemudian stasioner ujungnya sepertinya dipotong. Itu takut saya, itu berarti lubangnya lebih besar. Kelihatan dari setelan baut anginnya yang masuk, tapi kita tes saja nanti. Karena sebelumnya karbu ini dipasang di Kijang Super 5K. Aslinya ini adalah karbu Kijang kapsul, teman-teman. Jadi ini diganti ya, ada pegangan untuk kabel gas. Ini teman-teman nanti yang mau beli bisa sebutkan dulu, karena kebetulan ini juga mau saya jual nantinya setelah direkondisi. Yang pertama ini bisa diganti sendiri, teman-teman, yang tidak ada pegangan kabelnya kalau Kijang kapsul nantinya. Kemudian ini tidak ada aslinya, ini tuas sebelah sini yang untuk penonjok ini, dan juga penonjok untuk vakum AC bisa diganti pakai punya Anda sebelumnya. Kemudian ini tidak ada solenoid valve, jadi saya ikuti aja. Memang untuk amannya nggak pakai solenoid valve, pakai tutup baut saja. Kemudian sepertinya diganti piringannya karena ada cantolan untuk gasnya. Oke, jadi saya coba menganalisa seperti apa kondisi karbu ini setelah saya cuci saja dan saya rakit kembali. Untuk spuyer primer saya ganti 105 dulu, nanti bisa kita ketahui apakah terlalu kecil atau terlalu besar. Setahu saya terlalu kecil. Jadi langsung aja kita coba. Dan juga untuk mengetahui kondisi ketinggian pelampung, karena pelampungnya juga sepertinya di setel dan menekuknya juga agak riskan posisinya. Menyetel ini saya juga tidak terlalu paham ya, teman-teman, pelampung ini. Jadi itu penting, teman-teman, setelah nanti dinyalakan segera dimatikan dan dilepas ini ya, untuk mengetahui kondisi pelampung, ketinggian pelampung bak karbu. Karena ketinggian pelampung itu sangat berpengaruh pada tekanan di spuyer. Ketinggian pelampung yang terlalu rendah, bensin yang terlalu rendah, cenderung sepertinya spuyer terlalu kecil. Dan sebaliknya, bila ketinggian bensin itu terlalu tinggi, itu kecenderungannya seperti spuyer yang terlalu besar. Jadi berpengaruh, teman-teman. Jadi harus kita pastikan. Nanti kalau kelebihan atau kekurangan bensin kita lihat dulu dari pelampungnya, distandarkan dulu, diusahakan persis di tangga ini aja, teman-teman, ketika belum ada pelampung. Dan ini ada kekurangan lainnya, yaitu ini, teman-teman, nepel bagian perempuan dari karbu ini dol, teman-teman, hampir lumayan berapa drat. Akhirnya ini saya potong, saya gerinda ujungnya supaya bisa lebih masuk. Jadi kalau kemarin ya tidak bisa rapat, teman-teman. Ini sudah saya tanyakan ke bengkel bubut, bengkel las diral dan sebagainya, bengkel tap dan sini tidak berani, karena ini nanti kalau disok terkikis yang bagian luar. Tapi ini sudah bisa saya perbaiki dengan cara seperti ini. Saya potong bagian luarnya, saya kikis, ini bisa masuk sekitar 4 drat. Insya Allah sudah cukup kuat. Oke, langsung saja kita coba. Ini posisi kosong karbunya seperti apa. Dan juga baut setelan angin saya buka 3,5 putaran. Kalau ini setelan idle aslinya, ini nanti bisa kita lihat seperti apa kekurangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kok anteng ini kayaknya. Tinggal kita tes pompa akselerasi. Wah, ini dari sini yang kurang rapat, ini bukan dari sini. Ntar saya bentangkan dulu.
Ini belum mengisi ya pompa akselerasi. Ya kan. Nah, baru ini. Oke, ini aman, yang sebelah sini aman. Alhamdulillah ini putaran stasionernya langsung dapat, tapi kita tidak bisa ya nyetel sebelum panas untuk baut setelan angin. Ini sudah kelihatan pas ini, tinggal nanti kita coba buka lebih keluar apakah terlalu kaya atau terlalu miskin. Nah, kalau terlalu kaya berarti hanya di satu titik saja enaknya, diputar ke kiri, ngedrop, putar ke kanan, ngedrop, itu terlalu kaya. Kalau terlalu miskin, kamera stasioner itu baut dibuka hampir keluar, tetap ginjal. Cawa ini dikatakan palsu ya di konstruksi mobil saya, kemudian ya di skep sekunder. Nah ini alhamdulillah skep sekunder berarti sangat rapat. Jadi kita tes karena sudah masuk tensinya di piston pompa akselerasi. Saya turunkan dulu. Ini kita dari mana? Oh masih bocor ini teman. Yang agak susah sebelah sini nih. Nah sini aman ini. Oke, nggak apa-apa, kita lanjut aja karena kecil. Kita turunkan dulu. Coba baut angin kita setel, ini sudah agak panas ya. Kayaknya pas saja ini teman-teman. Spuyer primer 105 ya, karena kemungkinan ini agak kebesaran ini spuyer stasionernya. Kita tes ini baut setelan angin, kita tutup dulu. Wah kelihatan kaya ini. Oke, ini tadi hanya saya buka 3 putaran, kita tutup 2 putaran dan drop. Kita lagi ke kiri, putar ke kiri. Oke, ini tinggi, di sini tinggi, RPM-nya stabil, dan saya tambah lagi ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan hitungnya setengah ya teman-teman. Jadi 6 kali setengah, 3 putaran ke kiri, aman. Berarti ini campuran stasioner pas teman-teman, tidak terlalu kaya. Saya takutnya tadi terlalu kaya karena ujung spuyer stasioner dipotong, karena di ujungnya itu ya ukuran sebenarnya. Aman, tidak ngedrop ya, tidak sensitif maksudnya. Oke, saya paskan aja di RPM tertingginya tadi. Setelah ngedrop, kita putar lagi ke kanan sampai ngedrop. Ini drop, ini putar ke kiri, dicari di RPM tertinggi dan stabil. Oke, wah enak sekali nih.
Tapi itu mobil diam teman-teman, nanti dipakai jalan beda. Kita gas urut, kita lepas dulu pompa akselerasi biar lebih jelas apakah spuyer primernya sudah cukup. Nah, setahu saya namanya karbonitasi itu rancangannya untuk rancangan irit itu pasti diperkecil semuanya, tapi perhitungan fisikanya tetap masuk teman. Kita akan terjadi ngok ya, standarnya kan 112 atau 110 lah minimal, tapi itu hanya angka ya, yang penting lubangnya aja sesuai, jangan patokan angkanya. Kita surut. Persis pas perpindahan atau mulai keluarnya spuyer primer itu Anda lihat saja, saya tidak bisa tunjukkan terjadi ngergel atau tidak. Nah, nanti kita tes pakai ini tutup tangan. Kalau ditutup tangan tambah enak, berarti spuyer primer kurang besar. Dan ini juga untuk memastikan bahwa power jet ini berfungsi, artinya pistonnya terisap. Kalau tidak terisap berarti nonjok terus, berarti kelebihan bensin, nanti ngelepet pastinya. Ini berarti pas teman-teman, sawah piston power jet terisap. Nah, ini ngok bener ya, berarti tidak kebesaran. Untuk mengetes ini juga berarti piston power jet terhisap. Kalau tidak terisap pasti kita gas ini tanpa pompa akselerasi ya, tidak ngok karena sangat besarnya bagian primer. 100 ditambah 70 kan power jet 70 itu sudah terbukti ini piston power jet bekerja, artinya terisap, dan harus jadi tidak ketika kevakuman rendah harus tidak terisap begitu teman. Bekerjanya itu ketika tidak terisap, menonjok power jet. Ini berarti terisap ketika kevakuman tinggi. Stasioner, mobil tidak ada beban, mau gas berapapun, RPM berapapun, itu kevakumannya relatif sama, relatif tinggi. Lihat kendarai baru terjadi kevakuman rendah, apalagi kalau injak gas lebih dalam. Jadi piston itu tidak bisa kita gantikan dengan ukuran spuyer primer yang diperbesar gitu teman-teman, nggak bisa. Ya rugi Anda ketika kecepatan cruising kepakai semua, misalnya dibesarkan jadi 110, 120, nggak bisa, harus diaktifkan power jet ini teman-teman. Sistem power jet, sistem power jet itu harus diaktifkan. Karena menanjak juga tidak kuat kalau cuma 110 atau 120. Nah, kalau ini menanjak kondisi normal ya, power jet normal ya 110 ditambah 70. Tapi ketika jalan datar hanya mau ngekek 110 atau 105 seperti yang terpasang ini. Kecepatan cruising. Kalau Anda membesarkan spuyer primer ketika jalan datar, kebuang bensin Anda. Begitu ya penjelasannya ini. Tapi ketika menanjak tetap tidak bisa. Karena hanya 110 atau Anda besarkan jadi 130, tetap tidak mampu. Maksudnya jauh lebih bertenaga yang masih berfungsi sistem power jetnya. Oke, saya senterin aja ya biar tahu kapan membukanya. Nah, ini kalau membuka tidak ada ngergel, kita gas kejut tanpa pompa akselerasi, ngok, berarti itu pas. Oke. Saat ini insya Allah sudah tidak perlu rekondisi lagi. Mungkin yang perlu, bukan mungkin ya, nanti harus kita cek ketinggian dari pelampung, itu aja. Ini sudah panas, bisa kita ulangi penyetelan dari baut setelan angin supaya lebih akurat teman-teman. Ya itu wajar ya, baut setelan angin yang buat ngepas ketika tadi ginjal. Jadi patokannya hanya ketika mesin panas, nggak perlu ditambah-tambahin teman, diputar ke kiri dilebih-lebih juga nggak perlu, secukupnya aja.
kayaknya ini pelampung yang bermasalah ini, kita harus pastikan ya. Pelampung yang terlalu tinggi akan membuat seolah-olah spuyernya itu kebesaran, lebih besar. Pelampung yang terlalu rendah membuat seolah-olah spuyer itu kekecilan, karena ketinggian pelampung, ketinggian bensin itu mempengaruhi tekanan di ujung keluaran dari spuyer. Kita pasang lagi. Mati ini pasnya kesemprot ya teman-teman. Ya kan, tambahan bensin. Stasioner terlalu kaya. Hidupnya susah hidup. Kalau saya itu hidupnya susah. Berarti bagus ini istri stasionernya, kesemprot segitu aja sudah terlalu kaya. Wah, setirnya nyantol. Pas ini. Oke teman-teman, untuk akuratnya kita tes jalan, nanti tes drive itu yang paling akurat. Tapi dari sini kita sudah sedikit banyak mendapatkan gambaran kondisi awal dari karbu kita. Jawa ini sudah masuk dalam standar. Semoga bermanfaat dan yang terlebih penting memberikan hiburan bagi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita coba tes starter sudah panas, mesin sudah panas. Mantap.